Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Ya, pada sesi kedua, tutorial meningkat rumah ya, dengan menggunakan perkuatan struktur baja. Baik. Pada video terakhir kita sudah running ya. Kita sudah melakukan running. Dan ini adalah hasil output setelah running. Ya, kita akan cek apakah di sini terdapat ill condition atau tidak. Kita lihat di sini. Baik. Ya, di sini ada catatan. Jadi mode-nya itu berkurang. Ya. Ya, dari yang desain yang kita siapkan 38, iterasi yang terjadi hanya 10. Oke, kita lihat lagi. Baik, analisis komplit ya, tidak ada ill condition, berarti ini bisa dipergunakan. Kita lihat apakah distribusi gaya gempa juga sudah ikut di input oleh program etap ya. Nah, di sini kita menggunakan gempa statik ya, saya input langsung dari sini, define static load case ya, menggunakan koefisien ya. Ini memudahkan menginput ya, akan tetapi nilai koefisiennya tentu harus disesuaikan dengan peta gempa terbaru ya, dan tentunya dengan syarat-syarat gempa terbaru yang berlaku ya. Baik, kita akan lihat dengan cara seperti ini, display show table ya, kita pilih modal participating mass ratios ya. Klik OK ya. Nah, di sini terlihat jadi pemodelan ini sudah dapat mengcover beban gempa, dan mode 1 dan mode 2 nya mengalami translasi. Mode 1 nya arah Y, mode 2 nya arah X ya. Dan zoom-nya juga sudah 100%. Ini sangat bagus, ideal sekali ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana pola distribusi momennya terjadi pada balok baja perkuatan. Display ya, kita munculkan gaya dalamnya ya. Di sini kita gunakan kombinasi 2, kombinasi gravity ya. Kita lihat di sini ya. Di sini balok yang bersebelahan, balok anak yang bersebelahan, balok baja ini tidak saling mentransfer momen ya, karena di dalam permodelan yang kita lakukan menggunakan sambungan release ya. Nah, ini dengan cara seperti ini menyederhanakan sambungan yang akan kita pasang pada struktur betonnya ya. Nah, ini bisa aplikasikan, akan tetapi perlu kita lihat terlebih dahulu deformasinya, apakah deformasinya masih memenuhi syarat kenyamanan bagi sebuah bangunan. Kita lihat display ya, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Klik kanan ya, kita pilih di P1 yaitu dead load, live load ya, dan SDL. Kita lihat di sini defleksinya 0,280. Ini untuk balok yang ada di sini. Ini sangat kecil sekali. Kita lihat yang di sini bagaimana. 0,05. Kita cek dengan kombinasi P1 0,039. Kita coba cek ya, benar, itu masih kecil ya. Kita lihat kembali. Oke. Oke, nah ini kalau kita gunakan langsung di sini
kita deformasinya kita munculkan di dalam permodelan dan kita klik kanan di sini. Di sini juga bisa terlihat ya, minus 4 mili pada ujung tengah sisi cantilever, part cantilever ke arah Z, 4,219 mili ya. Oke, yang di pinggir minus 2,634 mili ya. Baik, jika kita menggunakan parameter deformasi izin di mana bentang dibagi dengan 240 ya, jika kita 1000 bentangnya, panjang cantilevernya dibagi dengan 240, maka kita peroleh syarat lanjutan maksimum adalah 4,16 mili ya. Nah, sementara di sini yang terjadi 4,219, berarti ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi di sini lanjutan yang terjadi melampaui syarat lanjutan yang diizinkan. Oleh karena itu kita harus melakukan modifikasi agar lanjutan di tengah ini dia menjadi lebih kecil ya. Nah, salah satu caranya adalah kita merubah sambungan yang ada di pertemuan struktur ini ya, kita ganti agar dia tidak rilis di sini di tengahnya, ini tidak rilis sehingga momennya dapat ditransfer ke balok yang ada di belakangnya ya. Caranya dengan cara seperti ini, kita atur frame release-nya, kita ubah menjadi satu sisi saja, kita klik OK ya. Nah, di sini dia sudah berhasil, yang di sini kita atur kembali, kita rubah arahnya. Oke, nah seperti ini, sehingga momen yang ada di sini akan disalurkan ke balok yang di belakangnya, dan tentunya sambungan pertemuan dari balok baja yang kanan dan yang kiri ini nanti akan berbeda ya dengan balok baja yang lain. Kita akan running. Oke, di sini sudah terlihat. Kita tampilkan di plan view-nya. Deformate shape P1. Oke. Ya, kemudian kita klik kanan di sini. Ya. Sekarang lanjutannya terjadi minus 3,223 mili ya. Nah, ini sudah di bawah dari 4,16 mili sehingga ini bisa dipergunakan. Tetapi kita harus mendesain sambungan di sini ya dengan baik agar sambungan ini dapat menyalurkan momen ke balok yang ada di belakangnya ya. Nah, tentu kita harus menggunakan sistem sambungan yaitu sambungan momen ya, tidak sambungan sendi biasa. Saya akan munculkan grafik atau diagram momennya ya. Nah, di sini terlihat adanya momen yang disalurkan ke balok baja yang di belakangnya, beda dengan yang lain, sehingga di sini kita harus siapkan special connection ya agar bisa menyalurkan momen tadi. Baik. Nah, kita akan cek sekarang rasio bajanya. Ya, apakah dengan menggunakan baja yang kita pasang ini mencukupi atau tidak. Nah, di sini kita lihat berapakah rasionya. Ya, nah di sini bisa terlihat pada balok baja yang menggunakan sambungan rilis ya, dia memiliki rasio lebih besar. Berbeda dengan balok baja yang tidak menggunakan sambungan rilis ya, di sini rasionya terlihat lebih kecil ya. Dan pada sisi balok yang cantilever terjadi sebaliknya, pada sambungan yang tidak rilis ya, di sini rasionya justru lebih besar ya. Nah, ini dikarenakan momen maksimum yang diterima oleh balok yang kita rilis itu ditahan sepenuhnya oleh baja profil WF. Yang berbeda dengan yang tidak yang kita rilis sebagian ya, karena adanya momen yang ditransfer sehingga dia dapat mengurangi
posisi momen maksimum tadi, ya, sehingga tidak full diterima oleh sisi bawah si baja WF saja. Nah, kalau kita lihat di gambar deformate shape-nya, kita bisa lihat di sini pola deformasinya berbeda. Ya, nah ini bisa menunjukkan, ya, dikarenakan distribusi yang berbeda, ya, pola distribusi momen yang berbeda, sehingga menimbulkan deformasinya yang berbeda juga, seperti itu. Ya. Ada yang sisi yang rilis, ya, terlihat dia di sini tidak memberikan kekakuan pada baja yang ada di ujungnya, berbeda dengan yang di tengah, ya, seperti itu. Kalau yang di pinggir, karena kita tidak menggunakan rilis, maka akan terlihat di sini dia bisa memberikan tambahan kekakuan sebelum terjadi lendutan di ujung cantilevernya, seperti itu. Baik, demikianlah triks untuk memodelkan sebuah bangunan lama yang ingin direnovasi menjadi 2 lantai, ya, menggunakan baja profil, ya. Dan jika kita ingin menggunakan profil yang lain yang tersedia yang kita miliki, misalnya kita punya hollow baja yang besar, maka kita tinggal mengaturnya di sini dan mengganti dengan profil baja yang kita miliki, ya. Kita bisa menggunakannya. Kalau misalnya bajanya kecil, maka sebaiknya gunakan lebih banyak balok anak, ya, seperti yang ada di gambar ini, ya. Ini menggunakan baja CNP, ya. Dan di sini maka disiapkan lebih banyak. Akan tetapi baja CNP ini memiliki kekurangan, yaitu ketebalan dari baja tersebut yang tipis, ya, sehingga rentan kalau kita lakukan pengelasan seperti itu, ya. Nah, jadi sebaiknya menggunakan baja WF, itu sangat direkomendasikan. Kalau tidak, bisa menggunakan UNP, tapi UNP juga termasuk berat, ya, karena itu juga mahal walaupun bentuknya mirip seperti CNP, hanya tidak ada lipsnya. Baik, demikianlah video dari kami. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.